Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi, tweet Presiden Prabowo di akun X-nya kemarin, yang disertai foto ia sedang menghadap ke arah rak buku yang begitu padat. Sontak saja cuitan dan foto itu mendapat tanggapan positif dan beragam. 2 juta lebih penggiat akun X tercatat sudah membaca dan melihat foto tersebut. Kata-kata toko buku langganan dari Prabowo itu indah sekali. Rocky Gerung ofisial langsung menanggapi cuitan Presiden Prabowo itu dan langsung pula membandingkannya dengan Presiden Jokowi. Ini kemakluman yang harus dimaklumi pula dari seorang Rocky Gerung. Jokowi memang berbeda jauh dengan Prabowo. Kenapa kemudian itu jadi pembicaraan publik? Karena seolah-olah ada pembanding bahwa presiden sebelumnya tidak pernah membeli buku, apalagi membaca buku kan. Kan itu menunjukkan bahwa ada semacam adab atau standar adab bahwa setiap presiden dia harus tune in dengan recent ideas, dengan dia sebut aja konsep-konsep mutakhir tentang dunia, tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang antropologi. Jadi kalau Pak Prabowo membaca buku itu bukan berita, karena di perpustakaan dia di Hambalang itu buku semua isinya. Demikian juga Pak SBY kalau pergi ke luar negeri pasti yang pertama kali dia kunjungi toko buku itu, bukan toko mainan itu, Tamiya. Tapi kenapa Rocky Gerung tak membandingkan pula dengan Megawati? Bukankah Megawati juga bukan mantan presiden yang tak identik dengan buku? Kendati Megawati sendiri seringkali membanggakan gelar profesor dan doktornya yang begitu seabrek-abrek. Kenapa hanya Jokowi saja yang dibandingkan oleh Rocky Gerung dengan Prabowo? Dalam konteks berbagi hadiah baru-baru ini antara Megawati dan Prabowo, buku belum menjadi hadiah yang paling istimewa. Megawati mengirimkan minyak urut kepada Prabowo dan Prabowo mengirimkan bunga anggrek kepada Megawati. Buku belum menjadi hadiah istimewa di antara presiden kita. Entahlah antara Prabowo dan SBY. Seperti juga komentar Rocky Gerung, Prabowo dan SBY itu selevel kalau soal buku, sama-sama pembaca buku yang kuat. Terlihat memang dari pidato-pidato kedua mantan presiden kita ini, baik saat belum menjabat maupun pada saat menjabat, SBY kalau tidak salah malah pernah dianugerahi sebagai seorang presiden yang tata bahasanya paling baik, tidak saja di antara presiden-presiden terdahulu, tapi juga para pejabat pada umumnya. Tak aneh kalau penjelasannya selalu panjang lebar dan tuntas. Berbeda memang dengan Presiden Jokowi yang penjelasannya relatif singkat-singkat dan lebih banyak tidak tahunya ketimbang tahunya, alias tidak menjawab pertanyaan. Buku itu sumber gagasan. Semua pemimpin kita membaca buku. Muhammad Hatta itu satu rumah itu adalah isinya buku. Bung Karno istananya itu khusus ada perpustakaan buat presiden tuh. Jadi kita melihat bagaimana sebetulnya apa yang hilang dari peradaban putih kita, yaitu pikiran. Selama 10 tahun ada seseorang yang tidak tahu bahwa semua orang tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang terjadi itu. Kenapa? Karena tidak membaca. Jadi mengandalkan kerja yang terjadi adalah ambruk semua yang dia kerjain kan. Akhirnya semua hal yang sifatnya fisik itu selesai tanpa bekas, itu kan tidak menghasilkan konsep. Setidaknya tema presiden atau pemimpin dan buku ini bisa mengalihkan berbagai tema tegang dan panas belakangan ini. Mulai dari buronan yang setelah 5 tahun baru tertangkap, entah tertangkap atau menyerahkan diri, mantan Ketua Umum P3 Jan Farid yang rumahnya digeledah oleh KPK, hingga pagar laut yang tak jelas ujung pangkalnya, termasuk rencana pertemuan Megawati dan Prabowo yang hanya sebatas rencana belaka. Istilah Rocky Gerung, peradaban politik kita kekurangan pikiran saat ini karena para pemimpinnya berjarak dengan buku. Sementara para pendiri bangsa kita dulunya semuanya adalah pembaca dan penulis buku yang rajin dan konsisten. Karena itu cuitan Prabowo bahwa ia singgah ke toko buku langganannya di New Delhi itu layak dirayakan dan dijadikan contoh buat generasi muda saat ini. Alangkah ruginya seorang manusia, apalagi seorang pemimpin,
yang tak pernah merasakan nikmatnya membaca buku. Nikmat membaca buku itu memang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti tak bisa dijelaskannya kumandang azan subuh tiba-tiba saja datang, sementara rasanya kita belum lama usai mengerjakan sholat isya. Itulah kira-kira nikmatnya membaca buku, hingga malam pun lewat seperti sekejap mata. Lihatlah kembali baik-baik raut muka dan tatapan mata Presiden Prabowo ke arah rak buku dalam foto itu. Itu terlihat lebih indah sebetulnya dari bunga anggrek yang dikirimkannya kepada Megawati. Tidak saja indah, tapi juga membius.